Oke, sambil nunggu yang lain udah sampai masuk. Kita mulai aja ya sambil mungkin nunggu yang lain nggak apa-apa. Saya akan share screen. Oke, sudah bisa dengarkan suara saya ya? Sudah ya? Halo? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Jadi yang hari ini kita sudah mulai mengenal tentang asumsi distribusi ya. Kalau di statistik kan yang paling sering dirikan mesti apa normal kan itu. Kalau sebelumnya kita kan belum sampai ke asumsi distribusi. Nah, sebelum kita ke multivariat normal, mesti kita akan lihat dulu nanti mesti dari univariatnya. Jadi kalau secara ini karena multivariat punya asal lebih dari satu ya, bisa jadi yang kalau masih dua kita sebut seringnya bivariat itu. Nah, mungkin pada saat masih di bivariat kita bikin mungkin nanti plot, mungkin masih udah pada saat dimensinya makin tinggi, itu kadang kita mulai agak, dan maka beberapa hal yang akan jadi perhatian di multivariat adalah yang pertama tetap dari distribusi ya, mesti kita kayak tadi menghitungi mean, varian, dan covarian. Terus kita mungkin ingin melihat paling ya bivariat plot ya, kalau biar jadi paling 3 dimensi. Terus juga ingin lihat mungkin trennya. Terus juga tadi ada korelasi, ada juga yang tidak berkorelasi, terus fungsi linearnya, terus bagaimana kalau dibawa ke kasus univariat, dan bagaimana kalau berurusan dengan data yang tidak multivariat normal. Nah, tapi di statistik mesti kadang juga mesti ada aproksimasi ya yang akan dibawa ke multivariat normal. Jadi pada saat kita berusaha tidak normal, maka biasanya kita akan gunakan konsep sampel besarnya ya. Jadi kita akan bekerja dengan aproksimasi. Oke, kita start dengan yang univariat. Jadi kita masih ingat ini rumusnya. Jadi dengan minnya mu, variansinya sigma kuadrat. Nah, ini untuk ilustrasi. Jadi nanti Anda coba juga mulai ada plotting ya. Oh, ini distribusi normal dengan minnya 10, variansinya berarti kalau ini standar deviasi 2,5 ya. Jadi inilah gambarannya. Jadi kalau kita ini kan kurvanya. Nah, kalau normal multivariat kita jadi tadi matrik varian kovarian kan yang sigma itu, terus ada mu itu faktor minnya, terus ada yang determinan dari matrik varian kovarian. Nah, sering dituliskan dengan NPP adalah banyaknya variabelnya ya yang membangun si multivariat tadi itu. Nah, kadang kita jadi yang bagian yang Y min mu transpose, sigma inverse, Y min mu, yang sebagai pangkat dari ini sering disebut sebagai square generalized distance from Y to mu. Jadi sebagai mengukur jarak dari Y ke mu-nya. Sering disebut sebagai Mahalanobis distance atau delta kuadrat. Jadi kalau kita lihat deltanya itu adalah sebagai jarak Mahalanobis itu. Nanti kalau mau divisualkan misalnya tentang beberapa bentuk yang bisa digambarkan tadi, makanya bivariat, lebih variat kan jadi masih 3 dimensi ya. Nah, ini kalau varian kovariannya ininya kecil sama agak besar, jadi ini adalah contoh visual dari bivariat normal. Nanti silakan dicoba dengan R-nya untuk
membuat visual tadi ya. Jadi kita bekerja dengan multivariat karena ya tadi ya adanya multikularitas, jadi memang antara variabelnya punya hubungan yang cukup kuat. Maka jadi kita perlu ke multivariat. Jadi beberapa ilustrasi untuk apa yang korelasinya antara Y dan untuk kasus sigmanya kecil, kasus sigmanya besar ya. Nah, nanti coba juga mungkin Anda bikin juga gambar seperti ini nanti dengan R-nya. Nanti kalau bipolar dalam bentuk yang tiga dimensi ya kan berarti ada Y1, Y2 sama yang ke arah sumbu Z-nya kan fungsinya ya, fungsi Y1, Y2 bivariatnya. Nanti silakan dengan nilai parameter yang sudah kita set, nanti kita bisa menggambarkan juga. Nah, sekarang aplikasinya mungkin dari multivariat normal, yang jelas dalam permainan dalam dunia realnya kan variabel sebenarnya cukup banyak, maka mau tidak mau harus dengan multivariat. Nah, nanti untuk package-nya, jadi Anda mungkin nanti kayak tadi ya dicoba pakai rumus yang ada ini, yang manualnya, nanti coba juga dengan package-nya ya. Dan biasanya sudah juga ada package-package yang sudah diinikan, nanti silakan aktifkan library di R-nya ya. Dan kalau kita bekerja dengan parametrik, mesti juga ada keadaan di mana kita mungkin bekerja dengan non parametrik yang versi multivariatnya. Tapi mungkin kita nanti versi parametriknya dulu Pak. Nah, sekarang sifat dari multivariat normal ya. Jadi normal adalah sebagai kombinasi linear dari yang Y-nya. Jadi ini kalau kita ini kan A sebagai vektor konstan, linear function dari A transpose Y-nya adalah ini. Jadi semua variabelnya dari normal multivariat tadi, kalau kita bikin jadi kayak kombinasi linear sebagai fungsi linear, maka dia akan jadi univariat normal. Nah, inilah sering disebut kayak reduksi dimensi. Tadinya dimensi P, setelah dibikin fungsi linear seperti ini, maka dia akan jadi satu dimensi, yaitu jadi univariat. Tadinya multivariat jadi univariat. Nah, kalau dalam konteks ini maka salah satu sifatnya, maka dia kombinasi linearnya adalah dia adalah normal. Jadi jika dia multivariat normal, maka ininya adalah normal. Univariatnya ya. Tapi setelah dibikin fungsi linearnya. Nah, sekarang kalau kita mempunyai Y-nya tadi normal P, normal multivariat, maka kalau kita punya konstanta A dikalikan Y, tapi matriks Q kali P, maka kita akan dapatkan jadi dia normal tapi Q. Nah, ini Q biasanya adalah kalau dari sisi, karena Q kali P adalah ranknya Q, maka Q-nya kurang dari P, maka kita ini sudah yang namanya juga kategori melakukan reduksi ya. Jadi tadinya P jadi Q, di mana Q ada kurang dari itu sama dengan P. Kalau tadi jadi satu dimensi dengan dilakukan kombinasi linear, kalau ini dengan dikalikan suatu matriks Q kali P yang ranknya adalah Q, maka dia akan jadi normal multivariat tapi dengan dimensi yang sudah lebih rendah atau sama ya. Terus biasanya kita punya standarisasi variabel juga di sini bisa dengan melalui bikin jadi Z adalah T transpose min. Ini Y min mu, di mana transpose T transpose T adalah sigma. Maka inilah kita, kalau kita ini tulis lagi nih 45. Jadi kalau Z di univariat kan kita punya apa? X min mu dibagi sigma. Nah, di sini adalah 4.5 inilah versi variabel standarnya ya untuk versi multivariat.
Maka jadi kalau kita punya normal multivariat P, maka Z-nya ini yang standar tadi juga jadi normal, tapi 0I ya. I-nya adalah matriks identitas. Kalau di univariat kan kita punya Z-nya adalah normal 01. Oke, terus berikutnya kita mempunyai apa yang tadi 1, 2 tentang standar variabel, juga kita punya yang namanya juga chi-square di multivariat. Jadi kalau kita mempunyai tadi J normal multivariat P, maka yang tadi yang apa namanya tadi yang Y min mu kali sigma ininya yang bagian eksponennya normal multivariat, dia itu berdistribusi chi square P dari sebanyak variabelnya. Jadi kalau ininya normal multivariat, maka ya ini akan jadi chi square. Nah, sekarang kalau dari sisi apa? Kalau dia multivariat, maka kita akan bisa dapat marginalnya atau partinya itu juga masih normal multivariat. Jadi ini P, kita bikin Y1, N, R. Jadi ini dibaca di P min R sama P min R. Juga di sini kita akan memiliki adalah dia normal multivariat juga. Nah, spesial karena pada saat kita bikin jadi satu variabel atau jadi univariat. Maka kalau kita punya normal multivariat P, maka masing-masing variabel tadi adalah normal yang univariat. Jadi tadi ya C-nya ya 1 sampai P. Jadi kalau normal multivariat, maka masing-masing variabel adalah juga normal. Maka nanti Anda boleh apa menguji itu pada saat kalau nanti kita sudah mengenal uji goodness of it ya untuk menguji tentang asumsi distribusi itu. Jadi kalau kita mempunyai dua variabel, yang satunya P, yang satunya Q, kalau kita jadikan apa dalam satu vektor Y, X disusun jadi seperti itu, juga dia akan normal dengan ininya adalah P plus Q. Maka tadi kan kita bikin partisi-partisi tadi kan, nah ini salah satunya nanti diimplementasikan di sini. Gitu. Terus kalau kita mempunyai dua variabel multivariat, Y, X, maka dia dikatakan independen jika sigma YX-nya adalah sama dengan matriks 0 ya. Nah, kalau dia adalah masing-masing univariat tadi, maka dia independen jika apa? Kovariansinya adalah 0. Jadi ini kalau di versi yang univariat, kalau ini tadi yang di versi multivariatnya. Terus conditional distribusinya bagaimana? Karena kita punya Y dan X yang tidak independen, maka tadi sigma YX-nya tidak sama dengan 0, maka conditional distribusi Y given X, ini Y syarat X, juga multivariat normal, tapi min-nya ini yang persamaan 4,7 dan kovariansinya yang 4,8 ini. Oke, terus untuk jumlah dari dua apa subvektor tadi ya. Jadi kalau saya punya Y dan X tadi yang ini kalau dijumlahkan maka dia masih juga normal ya, diselisihkan juga masih normal multivariat, hanya apa terjadi perubahan sebenarnya mirip-mirip seperti di univariat ya, kalau dijumlahkan dikurangkan juga masih diselisihkan juga masih normal. Oke, ini sifat-sifat yang apa terkait normal nanti ini juga terkait conditional apa distributionnya ya. Nah sekarang untuk estimasinya karena di parameternya tadi ada berapa cukup banyak ya, tadi ada min, varian, min dan matrik varian kovarian. Maka untuk melakukan estimasinya juga masih gunakan maksimum likelihood ya di sini yang pertama. Yaitu mu topinya ya si Y bar, terus sigma topinya ya apa ini ya min dari yang sampel ya. Jadi S-nya adalah matrik varian kovarian tapi yang sampel itu S ini. Nah ini fungsi likelihood-nya kalau kita ingin buat estimatornya ini kalau kita ini kan dengan memaksimalkan
biasa ya kita apa dengan detail, cuman hati-hati di sini karena sekarang kita derivasi pada yang versi vektor matik ya, jadi tidak seperti di univariat. Maka kalau kita apa turunkan di pertama terus sama dengan K0, kita akan dapatkan ini, maka nanti kita akan memiliki tadi ya untuk yang estimatornya ini mu topnya adalah Y bar gitu. Ini kalau mau detail juga silakan bisa di. Terus juga karena misalnya kita ingin melihat rho-nya, rho kan kalau di ini adalah kovaransi dibagi standar deviasinya ya. Jadi kalau di sini ya apa dikovaran dengan apa ini kita akan memiliki apa P topinya yang sebagai population correlation ya, itu sama saja dengan ininya diestimate dengan R ya, itu korelasi tapi yang sampelnya. Nah sekarang bagaimana sifatnya dari estimatornya itu ya Y bar sama S-nya itu. Nah Y barnya ternyata masih punya sifat dia berdistribusi juga normal. Minnya mu, variansi matik varian kovalennya sigma dibagi N. Sigma ya. Dalam keadaan N-nya besar, maka bisa kita dapat aproksimasi yang normal multivariat untuk Y barnya. Jadi beberapa sifat yang mirip dengan yang di univariat ya kalau kita. Nah untuk yang apa, yang ke arah yang apa matrik sigmanya yang tadi ini kan dengan ininya adalah W yang sama dengan N-1S, itu adalah nanti kita punya yang mirip seperti C-square adalah Wishart distribution. Ini yang secara analoginya dia sama dengan kalau di multivariat itu C-square, kalau di multivariat adalah yang Wishart distribution itu. Ini C-square, di sini Wishart ya. Ini sama-sama untuk mengekspresikan yang bentuk seperti di univariatnya ini ya. Jadi itu pakai notasi WP ya. Kalau C-square apa? N ya kalau di ini kan. Nah inilah jadi apa di multivariat kita punyainya adalah Wishart ya, Wishart distribution. Nah ini untuk mengakses tentang multivariat normalnya. Jadi many tests and graphical procedure have been suggested for evaluating whether a data set likely originally from a multivariate normal population. Jadi di sini kadang kita kan data yang saya miliki ini dari multivariate atau bukan. Jadi ini salah satu ini adalah kita cek untuk setiap variabelnya masing-masing adalah yang univariate itu tadi adalah normal. Walaupun tadi sebenarnya teorinya kalau multivariate normal maka univariatnya adalah normal. Nah, ini ada beberapa yang mencoba membuat apa prosedur untuk bagaimana mengistifikasi bahwa data yang kita miliki dari suatu distribusi normal. Kalau di univariate kita punya kadang bisa pakai Kiki plot ya. Atau kuantil plot untuk distribusi normal. Jadi kadang kita bisa menggunakan yang apa di ini kan adalah plot pada saat di univariate. Jadi kalau yang enggak simetris ya jadi menceng tapi ke arah kanan. Ini kurtosisnya terlalu besar, terlalu apa negatif kurtosis. Kalau yang normal kan yang bagus ini. Nah, ya univariate mungkin digambarkan bisa dengan mudah. Nah untuk tes normal intinya kalau di kan adalah yang sudah menggunakan ini tahun 71 ya De Agostino. Nah nanti kita di R-nya ada enggak untuk yang
checking normalnya gunakan yang De Agostino. Mungkin kalau library-nya ada ya bisa kita nanti pakai gitu. Oke, ini untuk yang univariat ya dulu. Sekarang kalau kita yang langsung kita ingin lihat yang multivariat normalnya. Kalau tadi dari secara univariatnya, maka jadi kita punya juga D kuadrat ya. Nah, ya ini kita yang mana dimana jalan dari I1 N, terus ini adalah dari sini Gnana Desikan ya sama Kettering ring. Setelah kita bikin D-nya ini, jadi dari ini tapi untuk masing-masing data ya kan datanya kan kita punya sebanyak N ya. Jadi yang seperti tapi untuk masing-masing data setelah itu bikin UI-nya. Di mana UI-nya adalah NDI kuadrat dibagi N-1. Nah, ini kan otomatis I jalan juga 1 sampai N. Nah, baru dibikinkan plotnya diurutkan kayak gini. Jadi kalau di univariat, jadi kalau sudah jadi gini kan seperti univariat karena ini sudah diubah jadi UI ya, tadinya DI dulu, setelah itu jadi UI. Maka ini sudah jadi seperti univariat, maka bisa kita bikin gigi plotnya tapi dari UI-nya ini. Nah, nanti silakan diperhatikan untuk kalau punya data nanti diuji coba ini. Nah, distribusinya dia adalah beta distribution ya yang tapi bisa diinikan ke F karena biasanya lebih dekat kan ke distribusi yang ada datanya biasanya adalah kita pakai F. Jadi kalau setelah kita tadi punya DI yang banyak, bisa juga kita gunakan uji dengan kita mencari maksimum dari si DI kuadratnya. Nah, ini adalah idenya dari Barnard dan Lewis ini. Nah, untuk distribusinya si DI ini bisa kita aproksimasi dengan yang G-square, karena ini kan tadi sudah di depan kita tahu bahwa Y min U, sigma inverse, ini adalah G-square P. Oke, ini untuk kita mencoba bagaimana mau mendetek bahwa dia distribusi normal apa enggak ya di. Oke, terus bagaimana kalau karena distribusi normal kan nggak boleh ada outlier, kalau seandainya itu ya yang di sininya, bagaimana tentang untuk kalau ada outlier itu. Nah, mungkin kita angkat kali untuk kasus di univariat ya. Jadi kita bikin biasanya dimasing dengan rata-ratanya, terus maksimum dari ini yang jarak paling ininya nanti kita sebut sebagai adalah untuk mendetek bahwa dia mungkin yang paling ini adalah sebagai outliernya. Jadi kita cari dari pusatnya kan, rata-ratanya kan kayak sebagai pemusatan datanya itu. Nah, sekarang bagaimana di multivariat? Jadi untuk kasus P, karena kalau P sama dengan 2 mungkin tadi masih ya bisa terlihat. Tapi kalau untuk yang lebih dari 2, itu kan nggak bisa dengan langsung bantuan plotnya. Itu. Juga nggak bisa diorderkan. Nah, ini kalau misalnya contoh yang bivariat bisa kelihatan ini kan, ini kerumunan di sini yang berjauhan inilah sudah diindikasikan sebagai yang outliernya. Nah, untuk itu bisa gunakan untuk deteksi outlier untuk yang hanya satu adalah kita gunakan Wilk statistik ya. Ini yang 4.42 itu.
juga nanti kan hanya kita gunakan D kuadratnya tadi, yang D kuadratnya kan adalah yang maksimumnya tadi. Ini juga ide dari balet ininya, dan kita akan menggunakan ini akan jadi distribusi F itu. Nah ini kalau kita pakai F kan bisa menggunakan ya, tabel, tapi nanti kalau kok pakai package kan kita bisa menggunakan kayak apa p-value-nya kan itu dari apa langsung dari package-nya. Nah, nanti ada contohnya, silakan nanti ini 452 ya, berarti tadi 451. Nanti seperti biasanya kita nanti masing-masing kan kebagian satu ya. Terserah mau apa urutannya. Kalau tadi kan selalu nanti yang pertama mesti sukron terus kan berarti, atau mau digeser yang apa-apa nanti saya akan coba lihat di ininya. Ini bikin D-nya, nanti jadi pertama uji coba selalu pakai contoh dulu ya untuk mengecek kebenaran hitungannya ini. Nah, nanti kan terus bikin apa tadi kayak Kiki plot ya. Biasanya kalau dia cenderung kayak terus tadi yang untuk ke arah normalnya, nah nanti kan pada saat di kerumunan itu akan kelihatan mana sih yang jauh dari kerumunannya itu. Ini untuk datanya nanti bisa pakai yang di buku dulu itu. Ini contohnya hanya ada berapa ini? 2 ya. Ini jadi nanti ya silahkan apa di masing-masing mencoba. Jadi misalnya tadi kan 6 berarti nanti 3 ngurusi yang 4. Nah, 1 terus isinya 452 itu. Untuk soalnya ada 41 sampai berapa ini. Jadi nggak harus semuanya ya, Anda ya semuanya, mungkin yang penting Anda mencoba memilih ini untuk supaya Anda punya pengalaman mengenali distribusi normal ya tadi ya, untuk bagaimana mendetek distribusi normal, terus bagaimana kalau mendetek adanya outlier ya, karena di normal kan nggak boleh ada apa normal itu. Oke, sampai sini mungkin kalau kita masih ada maksudnya, mungkin kalau mau di Ya. Mana sih? Oke, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Jadi untuk tugasnya, oh ya mungkin saya kemarin kayaknya lupa belum nulis di sini ya. Kemarin untuk tugasnya saya mungkin sekalian ini ya, bukan saya ganti apa sharingnya ke dan ini kayaknya kemarin belum saya tuliskan di sini ya. Kok kemarin kalau tugasnya Sukron yang 3.2.1 benar ya? Halo Sukron? Iya Pak, iya Pak, betul Pak. Lanjut, keduanya siapa itu? Keduanya 3.2.2 Pak. Ya, sampai berapa ya kemarin? Kok saya bisa belum saya tulis di sini ya kemarin? 3.4. 2 titik. Tidak ada duanya Pak, cuma 3.4. Langsung 3.4 ya, langsung 3.4. Terus 3.5. Terus 3.5. Terus 3.6. 3.6. Sama 3.7. Kalau soalnya? Untuk soalnya 3.1. 1 berarti oke, saya ini kan ya dari sini kan ini bab 3-nya urut 2, 3 kayak gini ya. Iya. Sampai iya, berapa ya kemarin ya? Terakhir itu 22 Pak. Sampai 22 ya? Iya, ada yang ngerjain yang sama Pak. Oh, kemarin ya sampai
13 sampai 18 gitu. Ya, memang ini hanya untuk apa? Pengaman nanti kalau 18 terus yang ini ya Itu sisanya iya, ya 19, 20. 19 terus 20, 21, 21, 22, 2, 23. 21. Oh, 22 ya, Itu 21 lagi, Pak. 21 lagi terus 22 ya. 22. Iya, Pak. Sudah. Kalau yang ini tadi soalnya ada berapa? Yang Tadi ada 24, Pak. kalau enggak, kalau 24 kalau contoh soalnya tadi hanya berapa nih kalau contoh Hanya soalnya satu. tadi ya? Hanya satu, Pak. Satu ya? Iya Iya. ya, satu ya. Ya udah berarti kalau untuk contoh soalnya silakan apa semua mencoba. Jadi karena contoh soalnya cuma ada satu, berarti tadi yang berapa? Empat berapa tadi contoh soalnya? 4.5.2. Ya, ya itu cuma satu ya. Iya, 4.5. 4.5.2. Oke, berarti ini sama nanti silakan nanti mencoba semua. Kalau soalnya ya kayaknya hampir Iya. sampai berapa? 22 ya tadi. Sampai 24 24, ya. Pak. Iya. Itu pas kalau yang Pas. 4. Yang Iya. ini ya. Jadi yang 23 ini sama 24. 23 ya. Saya lagi ini hanya apa kalau misalkan nggak sampai harus habis nggak apa-apa, tapi jadi nanti mungkin beberapa langsung pakai package-nya ya. Di sini kalau memang Anda sudah dapat package-nya, mungkin bisa akan lebih lebih ringkas. Nah, sekarang untuk di waktu yang apa sisa ini dicoba kita akan lihat ini tadi ya untuk yang soal berarti sudah ya tadi polanya sudah kepegang kan. Sekarang kita akan lihat lagi yang di bukunya ya untuk di mana ya? Halaman berapa ya dari contohnya ya? Oh, Halaman 103, Pak. 103 mana? Ini sorry pembahasan sana. Ini berarti gunakan yang data tentang ini ya Ramusbon ya data set tabel 3.6. Ini nanti untuk detek ada ya ini masalah ada outliernya enggak di nomor berapa. Ya ini tadi yang oke nanti silakan dicoba enggak. Terus kalau misalnya tadi apa dari yang soalnya mungkin ada beberapa yang elementer yang utamakan yang statistik ya. Nah, mungkin yang seperti ini mungkin kalau memang mau dilihat nggak apa-apa. Yang karena kemarin kan sudah latihan yang mati kan sudah banyak. Nanti utamakan kerjakan dulu yang ini ya studi kasus ya. Kalau yang ini kan lebih kayak latihan matrik lagi kan ini. Nah nanti yang dikerjakan utamakan adalah yang sudah mulai melibatkan data aja. Jadi misalnya nih yang kebagian tadi nomor 19 berarti siapa ya tadi ya? Saya, Pak. Sukron, Pak. Ya, berarti nah oke. Berarti ini ya mulai bisa kerjakan dulu yang utamakan yang ada main data dulu ya. Karena nanti kan saya tadi kan sudah saya minta untuk yang mulai minggu depan ada kontekstual. Jadi Anda nyari data yang real, dicoba mulai kayak tadi detect dia normal enggak, ada outlier enggak misalnya. Jadi kalau yang mainan apa kayak jamat ini mungkin saya kira enggak inilah enggak ini ada dirawat nggak apa-apa. Kalau misalnya nanti ada waktu ya silakan lah Anda masuk itu. Jadi ini ya yang ini nanti utamakan kerjakan dulu terus kalsium data ini yang berarti berikutnya ya tadi ya yang 20-nya. Terus ini prop word data ini kan bikin kiki plot. Terus ini prop data juga. Terus ini sig hematologi.
Nah, nanti yang utamakan kerjakan yang wilayah sini dulu ya, berarti pas sudah 6 enggak ya tadi ya berarti ya? Iya ya, kayaknya tadi mulai Iya, pas dari ya pas 6 ya 19 kayaknya ya sampai tadi ya. iya pas. Iya kan 19, 1, 2 ya benar kan 3, 4, 5, 6. Oke, jadi nanti utamakan ini dulu, terus Anda setelah ngerjakan ini coba cari data mungkin dari BPS atau dari mana nanti dicoba ya. Jadi utamakan inilah yang tadi hanya untuk tambahan aja kalau memang apa Anda masih, tapi saya lebih ingin nambahkan di ininya adalah mulai ada kontekstual ya. Jadi kayaknya tepatnya mulai dari yang 15 itu. Jadi Anda boleh menggunakan pola di tugas yang pertama ini kan masih apa untuk melihat keberadaan tadi ya, apakah dia normal, ada outlier enggak, jadi itu dulu ya. Nanti saya sebut sebagai tugas kontekstual ya di. Oh ya, Anda kemarin sudah saya kasih share ininya ya, untuk Google Sheet-nya ya, untuk nilai ya. Oh baru ini ya, Iya, Sukron Pak. aja ya. Iya, Ya Pak. nggak apa-apa, nanti Anda yang ngasih ini. Jadi ada di tambahan, saya ini kan adalah kolom yang kontekstual ya. Nah, itulah yang misalkan nanti Anda, kalau saya lihat pola dari bab 4 ini adalah yang dari 19 sampai 24 ya, per situ yang main data. Yang lainnya kan kayak mereview lagi main aljabar matriksnya lah itu. Tidak. Nah, saya ingin langsung yang di sini adalah yang ke data, utamakan itu, terus cari kontekstualnya. Jadi silakan cari data yang Anda mungkin punya minat, terserah apa, dari BPS boleh, kalau yang minat tentang kayak misalnya apa, bisa juga dari Finance Yahoo itu kan data tentang finance. Terus mungkin ya terserah lah Anda mau minatnya ke data hal apa gitu. Oke, sampai sini sudah paham untuk, jadi di bab ini masih mengenal distribusi normal, bagaimana ngecek normal tadi ya untuk ininya, terus sama mengecek kemungkinan ada outlier itu ya. Jadi tadi ada Kiki plot dengan cara tadi yang dimensi tinggi direduksi jadi dimensi 1 kan, jadi UI tadi, terus ini kan untuk mengecek apakah dia adalah normal atau bukan itu. Terus pada saat kalau ternyata enggak kan dilakukan aproksimasi kan, tadi sampelnya diperbesar supaya bisa menggunakan aproksimasinya aja. Sebenarnya mirip seperti di Uniparat, kalau yang enggak normal kita dibawa ke standarisasi, terus di sampelnya besar, maka central limiternya biar bisa bekerja di situ. Oke, sampai sini ada yang tanyakan atau sudah cukup? Ya ini karena darurat mungkin kalau, oh ya saya malah ingin tanya, kalau selain Rabu yang bisa, kalau kayak Senin jam 10 Anda bisa nggak sih? Yang Senin jam 10 semua bisa nggak? Saya ada kelas, Pak. Ada kelas juga. Oh ada yang kuliah ya? Ada, Pak. Kalau selain, karena hari Rabu ternyata sering ketanggor yang tadi kalau ada rapat itu kemarin disuruh apa di hari Rabu. Jadi kalau selain Rabu ada nggak? Ya walaupun mungkin mulainya tidak minggu depan, karena nanti 2 minggu lagi kan saya sudah ngajar yang S1 sudah selesai, bisa mungkin saya pindah ke yang ini. Coba nanti kami dicari yang kosong ya, Pak ya. Ya makanya dicoba kalau misalkan